Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberikan materi yaitu konsep basis data. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengolahan basis data. Nah, dimana tujuannya yang akan saya bahas nanti yaitu yang pertama mengetahui perbedaan antara data dan informasi. Nah, beserta contohnya. Terus mengetahui proses bagaimana data dapat menjadi informasi serta contoh kasusnya. Yang ketiga mengetahui definisi dari basis data. Yang keempat mengetahui tujuan dari basis data tersebut. Terus 5 yaitu mengetahui contoh aplikasi yang menggunakan basis data. Yang keenam mengenal beberapa vendor basis data. Oke. Nah, kita ke data yaitu dimana deskripsi ya tentang benda, kejadian, aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Yang kedua yaitu dimana data adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti tertentu. Fakta yang akan disimpan dinyatakan dengan nilai baik, angka, karakter, simbol, gambar, video, suara dan lain sebagainya, dimana data itu bisa bersimbol berbentuk gambar, video dan angka seperti itu. Nah, data itu terdiri 3 elemen. Yang pertama adalah elemen data, yang mana elemen data adalah satuan dari data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Yang kedua rekaman atau record ya, dimana rekaman adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu berkas atau file. Berkas adalah kumpulan dari record yang bertipe sama seperti itu. Nah, dimana informasi itu data yang telah diproses demikian rupa sehingga sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dengan cara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerimanya. Informasi akan memberikan keterangan atau pengetahuan bagi penerimanya seperti itu, dimana informasi itu sebelum menjadi informasi itu masih berbentuk data seperti itu. Nah, di sini adalah data dan informasi, di mana data itu seperti material mentah atau belum diproses seperti itu. Nah, di mana belum memiliki arti dan belum bisa memberikan pengetahuan bagi penerimanya. Sedangkan kalau informasi adalah hasil dari penggabungan, perbandingan, analisis atau kalkulasi dari data, di mana data itu yang akan menjadikan sebuah informasi kepada penerimanya seperti itu. Terus memiliki arti atau fungsi bagi penerimanya serta dapat memberikan pengetahuan seperti itu. Nah, di mana saya contohkan di sini data dan informasi. Nah, ini adalah mahasiswa Universitas Islam Madura seperti itu. Nah, di sini yang disebut adalah MPM, nama jurusan dan IPK. Ini oke. Nah, di sini contoh data dan informasi. Di sini ada mahasiswa Universitas Islam Madura. Ini adalah masih berbentuk data seperti itu. Nah, di sini yang disebut informasi yang mana, yaitu yang memiliki adalah datanya, yaitu data MPM, terus nama, jurusan dan IPK baru diproses. Nah, baru yang disebut jumlah mahasiswa memiliki IPK di atas 3,50, terus jumlah mahasiswa per jurusan, yaitu di sini ada yang di bagian akademik yang akan memberikan pengolahan data tersebut seperti itu. Nah, oke. Di sini adalah data ke informasi, data to information, di mana di sini data terus diproses baru menjadi informasi. Prosesnya gimana? Yaitu yang pertama data, terus di pengumpulan data, terus diolah yaitu pengolahan data, penyajian data dan analisa data baru dijadikan sebuah informasi seperti itu. Oke. Definisi basis data itu adalah di mana yaitu basis data koleksi atau kumpulan data yang mekanis terbagi atau secara formal dan dikontrol pada organisasi. Jadi basis data itu yang mengontrol secara formal itu dikontrol oleh organisasi. Nah, basis data adalah koleksi data operasional yang tersimpan dan juga dipakai oleh sistem aplikasi dari suatu organisasi. Salah satu contoh seperti organisasi salah satu contoh di kampus ya. Di kampus itu adalah sistem akademik atau SIMAT, sistem akademik seperti itu.
itu adalah dari suatu organisasi kampus seperti itu. Terus basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan juga perangkat lunak untuk memanipulasi. Dimana di sini disebutkan bahwa basis data itu adalah yang berhubungan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, seperti umumnya fakultas berhubungan dengan BIAKA, BIAKA berhubungan dengan BIAUKA seperti itu. Jadi berkesinambungan, BIAUKA berhubungan dengan PMB seperti itu. Terus di sini tujuan basis data itu adalah yang pertama, basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Nah, di sini tujuan basis data itu di mana, yaitu bertujuan memberikan kemudahan, terus ketepatan dan kecepatan. Nah, di sini bisa umumnya salah satu contoh kalian di sini memberi saat mengambil KRS itu kalian bisa mengambil mata kuliah dari rumahnya seperti itu, dimana tinggal kalian mempermudah atau mempercepat sistem itu mempermudah dan mempercepat prosesnya kalian untuk mengambil KRS seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk mencapai tujuan tersebut maka basis data harus dibuat dengan baik seperti itu. Contoh, nah kita contohkan ya di Facebook itu di situ ada yang namanya kita, terus personal ya, terus ada teman, terus ada foto, terus ada data lainnya seperti itu. Kita kalau umpamanya Facebook, bayangkan kalau kita Facebook itu tidak mempunyai database, bagaimana berkas-berkas yang kalian sudah post, sudah kalian buat story, dalam istilah kalian post foto, post video, kalau tidak mempunyai basis data atau database, nah Facebook itu bayangkan bertumpuk-tumpuk data yang kalian taruh di Facebook seperti itu. Sedangkan Facebook itu banyak penggunanya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia seperti itu. Nah, di sini adalah ini ada personal ya, terus teman, foto, data lainnya. Ini yang disebut untuk database. Di sini adalah database. Database-nya ada di mana? Database-nya yaitu ada di sebuah komputer seperti itu. Terus di sini, jika kita melihat Facebook tanpa adanya basis data, berapa banyak arsip yang digunakan untuk menyimpan data personal penggunanya di seluruh dunia? Maka itu bertumpuk-tumpuk arsip ya, bertumpuk-tumpuk data yang kalau umpamanya kita itu Facebook itu tidak mempunyai database atau basis data, bagi satu orang saja di situ sudah banyak tumpuk, mulai tahun berapa sudah bertumpuk-tumpuk kalau Facebook itu tidak mempunyai basis data seperti itu. Terus di sini adalah model penyimpanan data konvensional. Nah, di sini adalah penyimpanan data yang mana masih manual. Bayangkan kita itu harus membawa berkas saat kantor ya, kerja di kantor, membawa berkas ke rumah. Kalau sekarang kan tinggal ada di drive seperti itu. Drive-nya basis data disimpan di mana? Basis data di drive atau di mana, kan seperti itu. Kita itu bisa mengambil kapanpun dan diarsipkan di sebuah komputer seperti itu. Peran basis data itu sebenarnya banyak seperti itu. Apa peranan basis data? Seperti itu. Nah, di sini juga ada manfaat basis data, yaitu ada speed, specs, akurasi seperti itu. Nah, di sini yaitu speed ya, kecepatan. Dengan menggunakan basis data memberikan informasi itu sebenarnya ya sangat cepat dilakukan, mudah seperti itu. Dan basis data memiliki kemampuan untuk mengelompokkan terus mengurutkan bahkan penghitungan matematika. Salah satu contoh saya di SIMAT ya, di sistem informasi akademik itu mengklaster salah satu contoh umpamanya mulai dari MBM 1 sampai 10 itu adalah bisa diurutkan seperti itu. Kalau umpamanya manual itu berkasnya bertumpuk-tumpuk di kantong seperti itu. Tapi dengan adanya sistem yang sudah terfungsi dengan database atau basis data itu mempermudah juga cepat untuk mencari data mahasiswa seperti itu. Terus
bersamaan pemakai. Nah, di sini sebuah basis data dapat digunakan oleh banyak user dan banyak aplikasi untuk data-data yang diperlukan oleh banyak bagian. Tidak perlu dilakukan percatatan di masing-masing bagian, tetapi cukup dengan satu basis data. Oke, di sini basis itu sebenarnya misalnya ya, data mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi. Nah, di situ dibutuhkan oleh banyak bagian, diantaranya itu ada bagian akademik, terus bagian keuangan, terus bagian kemahasiswaan, dan juga ada perpustakaan. Nah, itu tidak harus semua bagian ini mencatat data mahasiswa tersebut, cukup diinputkan disediakan oleh sebuah basis data dari semua di semua bagian bisa mengakses. Jadi cukup disediakan oleh sebuah basis data saja, yaitu umpamanya pihak PMB menginput satu mahasiswa seperti itu. Nah, di mana semua data mahasiswa tersebut sudah bisa diakses oleh pihak BAK, BAUK, fakultas, dan juga perpus seperti itu. Jadi sudah terkoneksi, akan tetapi itu beda-beda akses. Umpamanya bagian keuangan itu hanya bisa menginput tetapi tidak bisa menginput jadwal. Umpamanya kalau bagian BAK itu hanya cek data mahasiswa, terus bagian fakultas itu bagian menginputkan jadwal, terus memberikan KRS kepada mahasiswa seperti itu. Nah, di sini juga pemusatan kontrol data, yaitu cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan. Pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data. Jadi di sini pemusatan kontrol itu adalah di mana saat ada mahasiswa salah password ataupun perubahan data, umumnya tanggal lahir salah atau MPM salah, itu cukup untuk mengubah MPM itu langsung saja ke fakultas. Tidak usah bagian umpamanya harus ke PMB atau harus ke BAK, itu tidak usah, akan tetapi cukup di fakultas saja. Itu semuanya harus akan berubah secara otomatis. Terus di sini juga efisiensi ruangan penyimpanan atau specs ya, di mana data pemakaian bersama kita itu tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, di mana untuk menghemat ruangan penyimpanan dimiliki sebuah organisasi. Jadi untuk istilahnya, untuk penyimpanan itu tidak membutuhkan ruangan yang besar, tapi cukup space atau ruangan penyimpanan dalam istilah memorinya itu besar seperti itu. Jadi tidak harus tempat luas berapa hektar atau berapa meter seperti itu. Nah, di sini juga manfaat basis data akurasi ya. Di sini penerapan secara ketat aturan tipe data. Di situ ada domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan dapat menekankan ketidakakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Di sini aturan tipe data itu di mana domain data, keunikan data. Data itu harus Unix memang. Salah satu contoh, nama apakah Unix? Tidak. Di mana nama itu bisa saja sama dengan yang lainnya. Akan tetapi yang disebut Unix, salah satu contoh itu adalah MPM. Di sana MPM itu Unix. Unixnya itu umumnya ya angkatan 2023, tapi di situ belakangnya tidak sama. Umumnya kalau teknik 2023-02-01 teknik informatika. Kalau sistem informasi bagaimana? Yaitu 2023-02-02. Nah, 01 dengan 02 itu yang disebut unit. Karena kenapa? Itu adalah perbedaan antara prodi, teknik informatika, dan sistem informasi seperti itu. Terus di sini ketersediaan. Nah, di sini dengan basis data kita itu dapat membackup data, memilih data mana yang masih diperlukan. Nah, umumnya ya, di situ ada mahasiswa yang sudah diberhentikan umumnya ya. Itu bisa di cluster atau memilah ya, mana data yang perlu dan mana yang tidak, itu bisa dihapus seperti itu. Terus keamanan. Nah, kebanyakan DBMS ya, database dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna. Pengguna diberikan hak akses yang berbeda. Nah, di sini salah satu contoh mahasiswa dengan dosen. Nah, di mana mahasiswa itu hanya bisa melihat IPK dan juga bisa KRS-an, akan tetapi tidak bisa menginputkan nilai. Nah, kalau dosen itu bisa menginputkan nilai
seperti itu. Nah, salah satunya tuh di sini juga di mana mahasiswa itu diberikan password dan username masing-masing untuk membatasi masing-masing mahasiswa itu tidak mengakses personalnya seperti itu. Maksudnya bukan bisa mengakses orang lain seperti itu, tapi untuk mengakses dirinya sendiri, untuk apa? Untuk akunnya diri sendiri seperti itu, untuk tidak diketahui oleh orang lain seperti itu. Itu keamanannya itu sangat terjaga seperti itu. Beda dengan kalau kita itu manual. Kalau manual kertas bertumpuk-tumpuk ditaruh di tas kadang hilang kan seperti itu. Nah, di sini juga ada kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Nah, dengan adanya basis data, pembuatan aplikasi bisa memanfaatkan kemampuan dari DWMS sehingga membuat aplikasi tidak perlu menguras penyimpanan data, tetapi cukup mengatur interface untuk pengguna seperti itu. Kebutuhan pengguna itu apa? Jadi kita itu juga mengatur interface-nya seperti itu. Terus di sini juga ada yang namanya pemakaian langsung. Basis data memiliki fasilitas untuk melihat datanya secara langsung dengan tool yang disediakan oleh DWMS. Untuk melihat data langsung, tabel ataupun dengan menggunakan query, biasanya yang menggunakan fasilitas ini adalah user yang sudah ahli atau database administrator seperti itu. Terus kebebasan data. Di sini juga program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur, maka si pembuat database basis data itu tidak hanya memperlakukan dalam pada level DWMS, tapi harus membongkar kembali aplikasinya. Nah, di sini maka basis data perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DWMS tanpa membongkar kembali aplikasi. Jadi di sini kalau ada perubahan data atau ada sebuah isi struktur data itu dirubah, tetapi di situ tidak harus membongkar program aplikasinya, tetapi harus di situ hanya merubah basis datanya saja seperti itu. Oke, di sini ada yang namanya manfaat basis data extend ya, di mana user view. Nah, basis data menyediakan pandangan berbeda-beda pada setiap pengguna. Misalnya kita memiliki data-data dari perubahan yang bergerak di bidang retail, data yang ada perubahan data barang, penjualan dan pembelian. Nah, di sini misalnya kasir ya, dia hanya berhak untuk melihat informasi nama barang dan harga jual. Nah, sementara itu dia berhak untuk memasukkan data penjualan seperti itu. Apa perbedaannya dengan pelanggan? Pelanggan itu hanya bisa melihat keberadaan barang dan harga jual, tetapi tidak berhak memasukkan data dan merubah data seperti itu. Itu adalah manfaat data extend ya. Nah, syarat basis data itu seperti apa kan seperti itu? Karena di situ ada syaratnya, yaitu yang pertama adalah tidak adanya redundansi dan inconsistent data, di mana data itu syarat basis data yang baik itu dan yang benar adalah tidak adanya redundansi data, tidak ada data yang sama. Bagaimana kalau umumnya nama sama di basis data itu? Kalau nama sama itu bisa bukan disebut redundansi data, akan tetapi kalau yang disebut redundansi data, kalau MPM sama antara prodi teknik informatika dengan sistem informasi, itu yang disebut redundansi data. Itu tidak boleh karena nanti akan berantakan di basis datanya seperti itu. Terus salah satu contoh di sini juga tidak adanya kesulitan dalam pengaksesan data. Jadi kalau redundansi data itu sebagai user ya, sebagai pemakai itu kesulitan. Umumnya namanya sama, umumnya salah satu contoh saya Badri kan, umumnya nanti ada Badri, terus ada umumnya Badri juga. Nah, di situ juga kebingungan MPM berapa kalau tidak ada MPM-nya, kalau tidak ada yang Unix atau yang disebut dengan yang namanya redundansi data. Nanti kalau sama itu kebingungan, kalau tidak sama, kalau Unix dalam istilah di situ kan dibentuk Unix. MM itu sebenarnya Unix seperti itu, jadi tidak sulit untuk mengakses datanya. Terus di sini juga multi user, di mana bisa dipakai oleh user lain seperti itu. Syarat basis data yang baik yaitu redundansi data dan inkonsistensi. Di sini data mahasiswa disimpan di berbagai tempat yang disebut redundansi. Terus inkonsisten data, jika terjadi perubahan
pada salah satu data. Di sini salah satu contoh. Di sini name 101 sama 102. Nah, saya contohnya di sini adalah Endang. Endang ini MPM-nya apa? 02. Ini Endang, berarti Endang ini dalam tabel KHS ngambil 2 mata kuliah. Salah satu contoh di sini adalah struktur data dan agama. Sebenarnya di dalam basis data yang basis data yang baik ya seperti ini, yaitu ada tabel mahasiswa, yaitu di mana 02 ini kenapa kok istilahnya, jika terjadi perubahan pada salah satu data ini kan berubah. Ratna kan sebenarnya yang 02, kenapa kok berubah ke Endang yang 02. Nah, jadi saat kita itu inkonsistensi data, jika terjadi perubahan pada satu data, kita itu tidak harus merubah semuanya, cukup merubah satu data saja, yaitu di sini namanya dirubah seperti itu kalau ada perubahan data. Nah, ini yang disebut tabel mahasiswa adalah disimpan di berbagai tempat seperti itu. Data itu kan sama ini, Ratna sama Endang. Bagaimana umumnya? Memang dari pihak BAK ini yang membenarkan adalah umumnya yang atas nama Ratna, yang MPE, yang name 102. Jadi yang mana yang dirubah adalah yang Endang seperti itu. Terus di sini juga syarat basis data yang baik, tidak adanya kesulitan pengaksesan, dilengkapi dengan fasilitas query pada DBMS, dapat dihubungkan dengan program lain. Nah, terus yaitu multi user. Basis data memungkinkan penggunaan secara bersama-sama oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini misalnya perguruan tinggi mempunyai basis data yang berisi mahasiswa dan pembayaran. Nah, di sini bagian keuangan mempunyai hak untuk memasukkan data pembayaran mahasiswa. Bagian akademik itu dapat mengakses apakah mahasiswa tertentu sudah membayar atau belum. Jadi di sini mahasiswa bagian akademik itu salah satu contoh umumnya ya BAK ya. Bagian akademik dapat mengakses mahasiswa itu mahasiswa tertentu sudah bayar apa belum, seperti itu. Itu yang disebut multi user. Terus aplikasi database, salah satu contoh di sini adalah program aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan sederet kegiatan yang ditentukan oleh pemakai. Di sini beberapa operasi dasar yang dilakukan oleh aplikasi database. Yang pertama, menambah data, membaca data, mengubah data, menghapus data. Jadi di sini fungsinya operasi dasar yang dilakukan oleh aplikasi database itu yaitu menambahkan data, membaca data, terus mengubah data dan menghapus data, seperti itu. Sedangkan untuk pendekatan yaitu di sini menekankan pada integrasi dan berbagai data dalam sebuah organisasi, yaitu memerlukan kepedulian dari pihak eksekutif. Faktanya informasi dapat menjadi senjata, yaitu keunggulan yang kompetitif. Nah, ranah yaitu ranks ya, aplikasi yaitu personal computer database. Di sini juga ada workgroup database, departemen database, dan enterprise database, seperti itu. Terus di sini personal computer database yaitu untuk mendukung pemakaian tunggal yang menggunakan sebuah PC. Nah, di sini adalah digunakan untuk mendukung workgroup. Di sini adalah sekelompok tim kecil, dalam istilah seperti itu, 25 orang yang berkolaborasi dalam proyek atau aplikasi yang sama. Di sini adalah bekerja sama, akan tetapi kelompok kecil ya. Di sini bisa bekerja tidak harus satu ruangan. Di sini ada di berbagai tempat, tapi disimpan di sebuah database server, seperti itu. Departemen database yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi dan aktivitas dalam suatu departemen, yaitu departemen lingkup departemen seperti ini. Nah, ini adalah untuk menyimpan database yang dikerjakan oleh karyawannya atau oleh yang bekerja, seperti itu. Nah, di sini interface database yang memiliki lingkup dalam sebuah perguruan mencakup beberapa departemen, yaitu yang pertama departemen akunting, departemen SDM, departemen pemasaran. Nah, baru yang disebut di sini adalah masuk ke dalam database
seperti itu. Nah, di sini adalah berhubungnya web ini terus database seperti itu. Di sini ada yang namanya database, ada server, terus ada klien atau yang komputer ya, seperti itu. Ini berhubungan. Jadi ini ke sini, komputer ke server, server ke database, database ke server, server ke komputer seperti itu. Oke, penerapan basis data itu semua apa? Yang pertama adalah semua transaksi pada perbankan, terus aplikasi pemesanan, terus penjadwalan penerbangan itu menggunakan database seperti perpustakaan, terus beberapa informasi di perusahaan retail atau di kampus seperti itu. Kita tidak usah jauh-jauh penerapannya di mana, yaitu di kampus seperti itu. Kita lanjutkan ya minggu depan tutorialnya, dan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya insya Allah untuk ketemu minggu depan. Nah, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.